السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Diutusnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat manusia merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang sangat besar dan wajib kita syukuri. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah: laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada mereka kaum mukminin. Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah Jalla wa'ala mengutuskan kepada mereka seorang nabi, seorang rasul dari diri mereka, bukan dari kalangan malaikat yang amat sulit untuk mereka ikuti, dan bukan pula dari kalangan jin yang akan menakutkan mereka, tetapi Allah mengutus seorang rasul kepada mereka dari jenis mereka, dari manusia, bahkan dari sebuah kabilah dan keluarga besar yang ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya dengan kebaikan, kemuliaan akhlaknya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sebagian mereka yang telah mengetahui kejujuran, keamanan dan kemuliaan beliau sengaja menyembunyikan kebenaran kenabian beliau dan mereka mengetahuinya. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman: laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada mereka kaum mukminin. Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah Jalla wa'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang utusan, seorang rasul, seorang nabi min anfusihim, dari diri-diri mereka, bukan dari kalangan malaikat dan bukan pula dari kalangan jin. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul hikmah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yang mensucikan mereka dari kotoran syirik dengan tauhid, yang membersihkan mereka dari ritual-ritual bid'ah dengan sunnahnya, membersihkan mereka dari kotoran maksiat dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala,
mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah, wahyu yang Allah turunkan kepada beliau selain dari Al-Quran. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelumnya mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Sebagian mereka sebelumnya menyembah berhala selain Allah Jalla wa'ala, dan apabila dia lapar maka dia makan berhala yang dia sembah selain Allah tersebut. Sebelumnya sebagian mereka penuh dengan maksiat zina, khamar, judi, riba dan yang lainnya. Kemudian datang sunnah Nabi SAW menyelamatkannya dari berbagai kotoran maksiat dan dosa tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan wa yuzakkihim, dia telah mensucikan mereka dari kotoran syirik, bid'ah dan maksiat, dan membersihkan mereka dengan cahaya tauhid, dengan as-sunnah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah yang telah mengutus di tengah-tengah umat manusia yang ummiyin, yang tidak bisa membaca yang tertulis dan menuliskan sesuatu yang terbaca. Seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan mensucikan mereka, serta mengajarkan kepada mereka al-hikmah, dan sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka mencintai beliau adalah sebuah kewajiban. Tiada alasan untuk tidak mencintai beliau. Bahkan semua orang hari ini mengaku cinta kepada beliau. Bahkan orang-orang yang tidak pernah mengenal sunnah beliau sekalipun mengaku sebagai orang yang sangat cinta kepada beliau. Karena memang cinta kepada Nabi SAW adalah sebuah keharusan dan kemuliaan. Dan cinta kepada beliaulah yang akan mengantarkan kita ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Akan tetapi cinta itu bukan sekedar pengakuan. Cinta itu bukan dengan pengakuan, melainkan dengan pembuktian. Nabi SAW di dalam sebuah hadis bersabda, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk syurga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Mendengar sabda Nabi SAW tersebut, maka para sahabatnya heran dan terkejut. Bisa-bisanya ada dari umat beliau yang enggan masuk syurga. Seandainya ada Yahudi yang enggan masuk syurga, maka ini tidak mengejutkan mereka. Tetapi yang Nabi katakan, kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk syurga, kecuali mereka yang enggan masuk syurga. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, wa man ya'ba ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu? Karena Nabi mengatakan kecuali mereka yang enggan masuk syurga. Maka para sahabat pun heran dan terkejut. Seandainya Nabi mengatakan Yahudi enggan masuk syurga, mungkin ini tidak terlalu mengejutkan. Tetapi tatkala beliau mengatakan kullu ummati dakhalal jannata illa man aba, seluruh umatku pasti masuk syurga kecuali mereka yang enggan, terkejutlah para sahabat Nabi. Maka mereka pun bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sebuah jawaban yang tidak bisa dipelesetkan oleh para politikus, dengan sebuah jawaban yang tidak bisa dipelesetkan untuk kepentingan ormas, kelompok dan duniawinya yang lainnya. Jawaban yang universal, jawaban yang sangat-sangat jelas dan gamblang, jawaban yang sangat tersurat, tidak memiliki makna lain selain apa yang tersurat dari sabda beliau tersebut. Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku,
dia pasti akan masuk surga. Dia tidak harus ambil tarikat ini, tarikat itu. Dia tidak harus bergabung dengan ormas ini dan ormas itu. Dia tidak harus bergabung dengan kelompok ini dan kelompok itu. Kunci masuk surga satu. Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah umatku yang enggan masuk surga. Sebuah jawaban yang cukup jelas, yang cukup gamblang dan sangat tersurat, serta tidak bisa diplesetkan oleh siapapun untuk kepentingan dunianya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah umatku yang enggan masuk surga. Ibadallah, hadis Nabi SAW yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa bukti cinta kepada beliau bukanlah sekedar dengan pengakuan, melainkan dengan mentaati beliau dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Karena untuk itulah setiap Rasul diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Karena para Rasul tidaklah diutus hanya sekedar untuk dikenang namanya. Mereka tidak diutus hanya untuk sekedar merayakan hari kelahirannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah seorang Rasul itu diutus kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bercerita tentang sebagian umatnya dengan sebuah cerita yang semestinya hati kita baper dan meleleh mendengarnya. Dan demi Allah, apabila kita tidak baper dengan sabda beliau yang berikut ini, demi Allah, berarti hati kita sudah mati atau sedang berpenyakit. Nabi mengatakan, inna mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqad nara faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min yaday. Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menyalakan, yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut telah menyala, datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang mendekati api tersebut. Wa huwa yadhubbuhunna anha, dan dia berusaha sekuat tenaganya untuk menyelamatkan hewan-hewan kecil itu dari api neraka tersebut. Lebih dari itu, kemudian Nabi mengatakan, wa ana akhidum bihujazikum. Aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Ini perumpamaan yang cukup dalam dari Nabi SAW. Penyelamatan beliau terhadap umatnya dari neraka, beliau umpamakan dengan dua perumpamaan ini. Yang pertama, beliau umpamakan dengan seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Kemudian datanglah hewan-hewan kecil mendekat ke api tersebut. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga menjauhkan belalang dan hewan-hewan kecil tersebut dari api tersebut. Yang kedua, beliau umpamakan keseriusan dan perjuangan beliau dalam menyelamatkan umat ini dari neraka Allah dengan sabdanya, wa ana akhidhum bihujazikum. Aku pegang erat-erat pinggang kalian. Karena pegangan yang paling kuat adalah pegangan di pinggang. Kemudian Nabi mengatakan, wa antum tuflituna min yadai. Tetapi kalian tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Andai kata ada seorang anak keluar dari rumahnya, ingin pergi meninggalkan ibundanya. Kemudian sang ibu mengejarnya dari belakang dan menariknya, meletakkan kedua tangannya di pinggangnya dan berpesan, nak, jangan pergi nak. Jangan tinggalkan ibu nak. Kemudian anak tersebut dengan teganya melepaskan kedua tangan ibundanya dari pinggangnya, kemudian membiarkannya, kemudian meninggalkannya. Tentunya semua manusia akan mengatakan ini anak yang sangat durhaka. Tetapi terkadang kita tidak sadar bahwasanya kita terkadang lebih durhaka daripada anak tersebut kepada ibunya.
Karena ketaatan kepada Nabi SAW adalah di atas seluruh ketaatan setelah Allah Jalla wa'ala. Nabi mengatakan, wa ana akhidhum bihujazikum. Aku pegang erat-erat pinggang kalian agar tidak terjatuh ke dalam neraka Allah. Aku jelaskan ini tauhid, itu syirik, ini cara beribadah yang benar, ini halal, ini haram, ini jalan-jalan menuju surga. Kalian justru meninggalkannya, dan aku terangkan kepada kalian jalan-jalan yang akan menjerumuskan kalian ke neraka Allah, yang satu hari di dalamnya seperti 50.000 tahun di dunia ini, dan adab yang paling ringan di dalamnya adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Akhidhum bihujazikum, aku pegang erat-erat pinggang-pinggang kalian. Wa antum tuflituna min yadai, tapi kalian tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang-pinggang kalian. Adakah bahasa yang lebih tajam dari ini, jamaah yang dimuliakan Allah? Adakah bahasa yang lebih pedas dari ini? Demi Allah, apabila hati kita tidak meleleh dan kita tidak baper serta tidak merasa disindir oleh Nabi dengan sabdanya ini, demi Allah, hati kita sedang mati. Berarti hati kita sedang berpenyakit, jemaah dimuliakan Allah. Ayuhan nas ibadallah. Sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara bukti cinta kepada Nabi SAW lainnya adalah mengikuti petunjuk dan sunnah beliau dalam beribadah. Karena beliau telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah tanpa perintah kami atasnya, maka amalannya itu tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahasa beliau cukup lugas, cukup tegas, cukup gamblang dan jelas, tidak membutuhkan takwil siapapun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah tanpa perintah petunjuk dari kami, maka amalan itu tertolak walaupun niatnya baik. Dalam Sahihul Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, pernah suatu hari 3 lelaki dari sahabat Nabi mendatangi rumah sebagian istri Nabi kita SAW. Kemudian mereka bertanya tentang ibadah sehari-hari Nabi di dalam rumahnya. Falamma ukhbiru anha faka'annahum taqalluha. Setelah diberitahukan, mereka menganggap itu ibadah masih sedikit. Kemudian mereka mengatakan, tetapi karena itu Nabi, beliau udah Nabi, udah Rasul, maka itu sudah cukup untuk beliau. Sedangkan kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, maka ibadah kita harus lebih banyak dari itu. Secara logika manusia benar. Maka salah satu dari 3 orang ini mengatakan, kalau demikian saya akan berpuasa setahun penuh dan tidak akan pernah berbuka. Yang satunya lagi mengatakan, kalau demikian aku akan sholat malam semalam penuh dan tidak akan pernah tidur di malam hari. Dan yang satunya lagi mengatakan, kalau demikian saya akan menjomblo sampai mati, tidak menikahi wanita agar fokus beribadah. Setelah itu mereka pun pergi. Tak lama kemudian datanglah Nabi SAW ke rumah istrinya. Kemudian disampaikan kepada beliau ucapan mereka tersebut. Nabi pun langsung keluar dari rumahnya dan mencari mereka. Kemudian Nabi panggil mereka. Nabi bertanya kepada mereka, antum alladhina qultum kada wa kada? Benarkah kalian yang telah berkata demikian dan demikian? Karena memang tujuan mereka baik, bukan untuk menandingi Nabi SAW. Maka spontanitas mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, benar kami yang telah mengucapkan kalimat tersebut. Maka Nabi SAW seketika itu mengatakan, amma ana fatqakum lillah wakhsyakum lah. Aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian, dan aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Nabi berkata demikian sah, karena beliau Nabi dan Rasul. Tetapi kalau ada Pak Kiai, Pak Ustadz hari ini berkata demikian, maka itu adalah bentuk kesombongan dan keujuban. Nabi mengatakan, aku lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut kepadanya daripada kalian. Tetapi aku tidak sholat malam semalam penuh. Di malam hari aku tidur, dan sebagian waktunya yang lain aku sholat.
Aku juga tidak berpuasa setiap hari 1 tahun penuh. Di sebagian hari aku berpuasa dan sebagian hari yang lainnya aku berbuka. Dan aku menikahi wanita. Dan kepada mereka yang ingin melakukan ibadah-ibadah besar tadi, yang telah ada dalilnya, namun dengan cara yang menyelisihi sunnah Nabi. Nabi mengutarakan sabdanya kepada mereka, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Padahal mereka bukan sedang memperolok-olok agama. Mereka bukan sedang memperolok-olok hukum Allah. Mereka hanya ingin melakukan ibadah-ibadah yang telah ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salat malam, puasa, dan menjauhi fitnah wanita. Tetapi dengan cara yang ekstrim. Dengan cara yang melampaui batas sunnah Nabi. Maka kepada mereka Nabi bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ibadallah, aku liqauli hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، يقول ربنا جلاله في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا في المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم أعداء الدين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واجمع كلمتهم ووحي صفوفهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا. وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.